di rumah oleh istri, ternyata gimana? Bagus juga ternyata. Berarti lulus sore. Shalom Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Ternyata pangkas rambutnya berhasil. Bapak Ibu mau, silahkan datang ke Salon Eka di Pastori Bulakapal. Bukan itu. Kok jadi promosi? Saya mau menyampaikan motivasi untuk Bapak Ibu Saudara dalam sapaan gembala saat ini. Motivasi yang pertama, berani mencoba hal yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, kadang aktivitas kita hanya seputar hal-hal yang biasa kita lakukan. Contohnya, memasak. Dari nenek, orang tua, sampai kepada kita, biasa masak. Kita merasa itulah yang menjadi kemampuan kita, itulah yang menjadi andalan kita. Tapi ketika orang lain meminta melakukan hal yang baru, mungkin kita akan mudah menolak karena tidak pede, karena merasa nggak mampu. Contoh lain, kalau di tengah keluarga ada di bidang kesehatan, maka mungkin percakapan sehari-hari tidak pernah jauh dari bidang kesehatan, medis. Ketika ada percakapan yang baru, kita merasa asing dan kita menghindar dari percakapan itu. Sekali lagi karena apa? Karena kita sudah merasa nyaman dengan yang biasa kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin ada di tengah keluarganya bekerja di bidang hukum, maka anak-anaknya pun punya cita-cita di bidang yang sama, tidak mau mencoba hal yang baru, hal yang lain. Kadang ketakutan membuat seseorang tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Mungkin tidak di bidang yang sama dengan orang tuanya, tapi dia bisa melakukan hal yang lebih baik di bidang yang lain. Karenanya tetap berikan motivasi kepada anggota keluarga kita untuk terus belajar, terus mengembangkan banyak hal yang baru sesuai dengan potensi yang ia miliki. Yang kedua, jadikanlah keluarga tempat untuk bertumbuh, untuk belajar banyak hal baru. Kalau kita mencoba hal yang baru di luar, dan ketika salah, mungkin kita malu. Tapi kalau itu kita lakukan di tengah keluarga, mengapa harus malu? Bukankah keluarga kita ada untuk mendukung kita apapun yang terjadi? Maka jadikanlah keluarga sebagai tempat, sebagai ruang untuk belajar dan bertumbuh, melakukan banyak hal yang baru, menggali potensi kita sampai kita bisa berhasil dalam banyak hal, bukan hanya dalam satu hal saja. Yang ketiga dan terakhir, saudara-saudara, cinta dalam keluarga memampukan kita untuk menghargai apa yang dilakukan baik oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita, oleh saudara kita. Kadang anggota keluarga kita sulit berkembang karena kita hanya bisa mengkritik dan kurang memberi apresiasi. Mari kita belajar menyeimbangkan antara memberi masukan dan mencoba menghargai hasil karya siapapun anggota keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau perlu kita kondisikan agar pasangan kita, anak kita, saudara kita memiliki ruang yang nyaman, bisa percaya diri untuk melakukan banyak hal yang baru, proses belajar yang ia tempuh di tengah-tengah kehidupan keluarga. Misalnya, si kakak melihat adiknya sedang belajar hal yang baru, jangan kemudian diganggu, justru harus didampingi, beri semangat, beri motivasi bagi adik kita. Bila kita melakukan hal itu, saya yakin siapapun yang melakukan di tengah keluarga kita bisa mencapai kemampuannya secara maksimal, karena ada saudaranya, ada keluarganya yang selalu memberikan dukungan dan menghargai setiap jerilah mereka. Mari kita lakukan
banyak hal yang baru, dengan semangat, dengan optimisme, dengan keyakinan bahwa Tuhan sungguhnya memberikan banyak potensi dalam diri kita. Tinggal kita mencoba, kita menggali, kita berusaha, dan sekali lagi jangan lupa untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Demikian sapaan gembala dari Pastor Ibu Kapal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.